Horas salam perjuangan keadilan untuk kita rakyat jelata ini ya. Kasihan kita ini pembayar pajak terus jadi mangsa rekayasa terus ya. Aduh, betapa menyedihkan dan tragis kita di republik ini ya. Diperas terus bagaikan sapi yang diperah terus susunya. Tapi nggak ada yang mendengarkan keluh kesah kita ya, korban rekayasa ini ya. Memang sangat tragis kita berdiri di republik ini, lahir. Tapi apa boleh buat? Ya nenek moyang kita sudah lahir di sini kan, harus kita perjuangkan lah ya, kemerdekaan kita, khususnya kebebasan berpendapat, demokrasi kita. Katanya pers, media ya, adalah pilar demokrasi, tapi apa itu terbukti? Oke. Pertanyaan. Iya, banyak yang mempertanyakan mana live streamingnya sidang PK Jessica, kok nggak ada live streamingnya? Itu bagaimana itu Pak? Nah itulah saya bingung juga ya. Adanya mereka merekam, saya lihat kan ada 3 tuh kamera besar itu. Saya kira live streaming pada saat saya tampil itu membongkar rekayasa barbar brutal biadab Muhammad Noor Al-Azhar terkait novum 100 frame hilang dari kamera 9 atau 10 detik durasi video sesuai dengan pernyataan Edi Darman Salihin. Mereka jingkrak katanya kegirangan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jangan dihadirkan ini potongan video ini. Nanti Jessica biar jangan dihukum mati. Nanti kalau cuma dihukum mati nanti dia nggak keseksa seumur hidup aja, kata Darmawan di situ. Di situ juga di sidang PK 4 November yang lalu 2024 sudah saya bongkar juga free mic ya, eWriteShop ya, software yang dipakai oleh Muhammad Noor Al-Azhar untuk secara brutal merusak ya. Di sana juga ada untuk mendisable video, utilitas dari eWriteShop ini. Jadi di kamera 1 kita dapati ada audio. Saya yakin ya, dengan eWriteShop ini Muhammad Noor Al-Azhar mendisable semua audio itu, khususnya di kamera CCTV 7 dan 9 yang mahkota itu ya. Bayangkan kalau audio itu tersedia, semua pembicaraan di meja 54 bisa kita analisa dengan spectrum analyzer. Dipilih-pilih frekuensinya ya, pakai program Python pun gampang ya. Saya sudah biasa sinyal processing sejak S1 di Teknik Elektro UGM ya. Nggak usah pakai tool-tool yang berstandar internasional. Kita bisa buat program sendiri untuk memilah-milah frekuensi itu. Bayangkan kalau itu ada ya. Kan sangat sangat jelas. Harusnya informasi audio visual itu lengkap. Visualnya tajam 2 juta per pixel. Terus ada audionya, jadi pekerjaannya gampang sekali kalau tidak direkayasa dengan eWriteShop. Dan frame-frame yang hilang juga sudah saya terangkan dengan sangat seksama pelan-pelan supaya dimengerti oleh hakim yang buta secara literasi digital. Tetapi itulah media kita. Saya pun bingung. Adanya mereka ya merekam, tapi sampai sekarang tidak ada diupload utuh. Inilah pembungkaman demi pembungkaman. Ayolah media-media besar, uploadlah utuh itu. Rakyat kan perlu pembelajaran. Bukan kita mau mengobrak-abrik institusi kepolisian, nggak semua kita benci. Cuma Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noor Al-Azhar, mumpung kita tangkap bahasa ini. Janganlah mau ditakut-takuti, upload saja gitu secara utuh sidang kemarin itu. Ini berguna ya. Keterbukaan informasi publik kan dijamin oleh undang-undang ya. Terus ada lagi waktu saya podcast dengan Bang Reza Indragiri dengan Pak Rosadi di diskursus, ada informasi yang membuat saya tercengang gitu loh. Ternyata apa informasinya itu? Media itu dapat sawer dan juga diarahkan. Jadi 2016 pun pada saat sidang Jessica ya, media itu menurut salah satu riset terpercaya, sumber terpercaya, ternyata media saat itu diarahkan, mendapat arahan dan dapat saweran uang, duit. Kan bagaimana kalau media ini sebagai
katanya pilar demokrasi tapi malah justru menerima uang ya. Jadi ya, apa yang mau kita harapkan lagi di Indonesia ini? Padahal demokrasi ini ujung tombaknya, katanya salah satu ujung tombaknya adalah kebebasan pers. Tapi kalau dibayar ya tidak bebas namanya, itu terikat tangannya, terborgol oleh karena arahan lewat duit ini. Ya, saya kira juga yang kemarin 4 November 2024 hari Senin yang lalu, ya itu juga saya kira itu yang sama. Masa saya tidak diwawancarai gitu ya, terus tidak ada, cuma model video pendek saja, cuma berita. Apa rupanya ruginya ya kalau tidak ada pembungkaman? Apa rupanya ruginya menampilkan itu as it is penuh begitu ya, supaya rakyat sadar bahwa rekayasa itu dilakukan oleh polisi, oknum polisi lah kita bilang, Muhammad Nur Al-Azhar di laboratorium komputer forensiknya Baris Krim itu. Inilah pembelajaran kita, sehingga nanti ini dikupas, diulas oleh ahli hukum pidana, bagaimana kita mengamankan barang bukti digital ini, kebijakan apa yang penting untuk mengamankan ini, agar kita, Anda semua, apapun background pendidikannya, jabatannya, latar belakangnya, itu tidak menjadi mangsa bagi orang-orang semacam Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini ya, yang bisa diatur-atur oleh jenderal-jenderal kotor seperti Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ini kan pembelajaran kita semua, berguna untuk publik. Kenapa nggak kalian upload itu? Kalau kalian bilang sebelumnya memang begitu, harusnya kan kami bawa aja tim sendiri ya, walaupun amatir tapi bisa merekam itu. Itulah kekecewaan saya pada saat itu ya. Jadi itulah tanggapan saya, kekecewaan saya. Oke? Iya, padahal waktu Netflix meledak di tahun lalu, itu banyak milenial Gen Z yang mengatakan, wah kalian kemana aja 2016 bla 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 gitu. Padahal mereka bisa saksikan sekarang kan, tidak embedded lah, maksudnya tidak lebih baik kan. Justru di 2016 masih ada coverage di live streaming oleh sejumlah televisi. Sekarang justru yang namanya smartphone udah murah, udah bisa live streaming lah, misalkan lewat FB streaming yang paling minim lah, misal pun tidak dilakukan gitu ya. Ya inilah pembungkaman yang kita alami ya, karena memang rekayasa ini dilakukan oleh orang penting saat ini ya, Tito Karnavian sebagai Mendagri yang tetap dipertahankan oleh Presiden Prabowo ya. Jadi kalau media ini bisa diatur-atur, apa harapan kita? Ya. Harapan kita ya sebenarnya konten kreator yang lain ya, yang bisa menjadi resonansi, menjadi untuk menyebarluaskan ya. Tolonglah konten kreator yang sudah besar-besar itu, YouTuber yang sudah di atas ratusan ribu, ingatlah lagi ya, kalian ketika mengangkat isu Jessica, Vina Cirebon, kalian mendapatkan views jutaan, ratusan ribu, terus mendapatkan subscribers yang puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan. Tetapi begitu isu itu menjadi tenggelam, tidak menghasilkan monetisasi yang menurut kalian menguntungkan, kalian pergi berlalu seperti itu saja. Ini kan pragmatisme para konten kreator ini juga perlu dikoreksi ya, kembalilah sesekali ya, menghidupkan lagi isu Jessica, rekayasa, isu tentang Vina Cirebon. Karena apa ya, untuk kita semua gitu loh. Janganlah hanya karena ada di sana si buah dari gua hantu ya, apa yang dipeributkan, saya pun bingung. Semua mengupas ke sana. Ada beberapa pengacara ya, silang pendapat, saling melempar opini yang nggak jelas. Entah apapun gunanya itu untuk kita. Ini yang lebih penting ya. Rekayasa ini harus kita bongkar agar tidak terjadi lagi. Bayangkan ya, bukan hanya Kapolda yang melakukan rekayasa, Tito Karnavian, selevel Kapolsek pun bisa sekarang melakukan rekayasa. Terbukti itu di Cirebon ya kan. Jadi bagi kalian konten kreator ya, saya berharap ya, pragmatisme itu tolonglah dirim dikit ya, yang hanya berorientasi terhadap monetisasi ya. Kita hidupkanlah isu-isu
ketidakadilan, rekayasa oleh yang dirasakan oleh rakyat ya, seperti di isu guru Supriyani, terus bagaimana lagi yang dengan enteng di VR override oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suaryono. Ini kan nggak masuk akal ya. Ini kan bisa kita hidupkan lagi, kita resonansikan lagi ini supaya didengar oleh Komisi 3 atau yang lainnya. Jadi kanal kalian yang sudah besar itu, pergunakanlah itu sesekali untuk rakyat, bukan untuk istilahnya menjadi penumpang dari sebuah isu yang bisa jadi isu itu sebenarnya memang diatur oleh sutradaranya ya, supaya semua konten kreator menyerubung ke sana sehingga PK Jessica ini pun terlupakan. Bahkan sekarang saya lihat juga isu tentang PK 7 atau 8 terpidana kasus Vina Cirebon itu juga sudah menggelinding ke bawah, tidak menjadi lagi seksi lagi untuk diangkat oleh konten kreator. Harusnya kesadaran kalian lah ya, dan rasa berterima kasih juga kepada subscriber kalian atau yang subscriber yang membuat kalian viewsnya makin banyak dan ini ya subscribernya jadi ratusan ribu atau jutaan ya, berterima kasih lah, baliklah lagi sekali seminggu untuk isu kita bersama gitu loh. Kalau Baligi Academy deh apalah itu 11.000 12.000 ya kan, dianggap butiran debunya itu di media sosial YouTube ini. Kalian yang kita harapkan ya, pesan kami ya kalian, karena tadi itu kembali lagi ke awal, kalau kita mengharapkan media mainstream gampang diatur karena mereka sedikit ya, dan mereka sudah tingkat elit nasional, gampang ya, minum kopi saja atau makan di sana bisa ngomong-ngomong bosnya, nanti ya begini ya isunya, jangan dulu rekam itu, wawancara dulu si Rismon itu ya, bahaya kali gue lihat itu, ribet kali gue lihat di YouTube-nya itu, begini gampang diatur. Tetapi kalau konten kreator banyak, susah ngaturnya. Gitu. Caranya mereka mengatur konten kreator ini dari sisi pragmatismenya itu, kerakusan monetisasi ini. Jadi mereka giring lah ya, dengan cara mengangkat isu yang gak jelas juga. Saya yakin itu isu si buta dari gua hantu itu juga pasti itu dari situ ya, di-generate ya kan, drama-drama, sehingga semua konten kreator kesana. Tertinggal lah ini ya. Tidak seksi lagi kasus Vina Cirebon, tidak seksi lagi kasus Jessica Wongso. Ya, begitulah pendapat saya. Saya dulu lugu Pak ya. Tahun lalu itu kan persisnya November ya, meledaknya Netflix waktu viralnya Jessica Wongso ya. Saya pikir dulu, wah, warga Indonesia ini keren ya. Netizen, citizen dari berbagai kalangan, tidak melihat suku, agama, ras, semua cinta keadilan, semua cinta Jessica. Saya pikir dulu benar-benar care sama Jessica. Bahkan di TV-TV ada yang bawa gelas ukur, ada yang apa. Pokoknya heboh lah di podcast-podcast yang besar, buat podcast kecil menjadi besar. Saya pernah ngikuti Pak dari podcast yang dia 30 ribuan ya, tapi karena ngebahas Jessica dia itu langsung ratusan ribu. Dan saya karena dia membela keadilan ya, saya juga saya selalu konsisten mendukung lah ya. Ya itulah like, menonton habis gitu karena mendukung. Belakangan setelah nggak viral itu di Januari kan sudah drop ya. Setelah itu kan pemilu pilpres ya. Itu kan saya heran loh, semua sekarang sudah balik badan gitu ceritanya. Tidak ada lagi mau mengangkat isu seperti kasus Jessica Wongso ini dan Vina Cirebon. Nggak mau lagi mereka karena itu udah nggak seksi lagi kan gitu. Jadi karena memang semangat utamanya mungkin monetisasi itu. Iya, jadi saya pikir itu bukan karena kecintaan kepada negara, kecintaan kepada keadilan ataupun secara persen mungkin menyukai Jessica atau bagaimana, kasihan Jessica. Ternyata tidak. Ternyata semua driven by money, didorong oleh keuangan yang maha kuasa. Saya juga dulu ya, sebelum tahu seperti ini, sebelum saya jadi YouTuber amatir ini ya, saya kira mereka itu memang berjuang by value, berdasarkan nilai ya. Semua yang YouTube konten kreator yang besar-besar itu ternyata mereka cuma menumpangi isu besar saat itu, khususnya Jessica Kumala Wongso, isu
Viral. viralnya Netflix itu dia tumpangi ya, seolah-olah dia peduli pada kemanusiaan, ketidakadilan dan rekayasa. Ternyata dia hanya menjadi menumpangi sehingga nanti banyak penumpang yang masuk. Setelah itu ya penumpangnya disia-siakan gitu kan, larilah kemana-mana isu, pokoknya isu sedang hot. Jadi inilah kalau melihat pragmatisme dari konten kreator ini ya gampang sebagai seorang sutradara ya yang memiliki akses finansial dan segala macamnya, ya gampang orang-orang ini, konten kreator ini diarah-arahkan dengan isu-isu yang nggak penting, yang penting viral. Karena dia akan baca konten kreator itu hanya butuh duit, bukan value dia, gitu loh ya. Sama seperti yang media-media besar sekarang ini kan, masa sudah kita bongkar sedemikian rupa. Saya kalau nggak salah 1-2 jam ya menyajikan itu, dan dibongkar sampai saya juga punya slide ya untuk mendemonstrasikan menunjukkan metadata itu. Ya memang sudah kita kunci memang. Rekayasa barbar brutal biadabnya Muhammad Noor Al-Azhar. Takut saya nanti ketika nanti saksi ahli dari JPU datang dihadirkan di persidangan, maka media justru menampilkan mereka. Ini yang saya takut, seolah-olah tidak ada perlawanan dari sisi Jessica, padahal karena memang tidak diliput. Maksudnya tidak diupload gitu ya kan, diliput tapi entah di mana disembunyikan. Tapi Pak, yang lebih berbahaya menurut saya Pak ya, belajar dari 2016 lalu, itu kan yang dijadikan putusan oleh hakimnya, itu kan hampir 90% atau 95% kan dari ahli sana JPU gitu. Nah takutnya kalau nanti benar di hari Senin katanya ya, si JPU-nya menghadirkan ahli dari dia ya. Padahal menurut Dr. Solehudin, ahli beracara ya, ahli hukum beracara mengatakan kalau PK itu sebenarnya panggung untuk terdakwa, pihak Jessica Wongso, pemohon. Jadi pihak jaksa tidak disebut sebagai JPU katanya. Jadi dia hanya mendengarkan saja. Karena ini kan kesempatan buat Jessica, karena kan panggung dia sudah di 2016 lalu katanya. Tapi faktanya tadi berita terakhir kita lihat di YouTube akan diberikan kesempatan untuk ahli JPU. Nah ini saya takutnya begini ya, media hanya menampilkan satu sisi dari ahli mereka, sementara kita nggak ada apa-apa, seolah-olah itu tidak ada apa-apa. Nah takutnya seperti kasus di 2016 ya, itu kan semua kesaksian kita sebenarnya tidak ada gunanya kalau tidak dicatat oleh panitera. Iya. Yang akan disampaikan nanti diputuskan oleh hakim atau hakim agung. Takutnya kalau nanti Muhammad Noor Al-Azhar datang ya, maka panitera hanya fokus pada mencatat dari uraiannya Muhammad Noor Al-Azhar, pembelaannya, meskipun sebenarnya pembelaannya sudah konyol. Nah itu dia Pak, terkait panitera, ada berita sebulan lalu, seorang ibu-ibu panitera di Jakarta itu dia ditangkap karena disogok terbukti 1 miliar gitu loh, untuk kasus PK juga Pak. Ya apalagi itu ya, paniteranya pun bisa disogok 1 miliar. Kemarin Jaroh itu sampai 1 triliun uangnya ya. Jadi menyogoknya itu bukan hanya hakim, panitera dan segala macam bisa disogok. Jadi ya kita mendapatkan keadilan bagaimana, bukannya kita takut ya sama Muhammad Noor Al-Azhar ya. Saya tidak pernah takut, saya hanya takut sama pencipta dunia ini. Yaitu ya, ketika mereka dihadirkan maka hanya informasi sebelah yang dicatat. Apalagi media kemarin tidak meliput saya. Inilah yang sangat kita khawatirkan, permainan ini ya, game ini mereka yang pegang ya. Apalagi yaitu kemarin tidak terdokumentasi lewat dokumentasi digital YouTube. Sementara nanti pembelaannya Muhammad Noor ya, walaupun pembelaan paling bodoh ya, ditertawakan di kalangan ilmuwan atau praktisi di bidang digital video, ya tetap aja nanti dia yang dicatat ya. Makanya dia tidak berani muncul di luar persidangan, karena memang dia ahli menipu di persidangan ya. Pau-tohon dalam bahasa Batak ya, pau-tohon hakim ya. Mungkin hakim juga senang ditipu kan, nggak tahu juga kita kan. Jadi memang Muhammad Noor Al-Azhar ya memang jago dia di persidangan itu ya, dengan tutur katanya ya.
Terus ya menipu, memang dia jago bersidang, ahli bersaksi bukan saksi ahli. Makanya dia takut ketika kita ajak seminar nasional atau seminar ilmiah, podcast, dia nggak mau karena dia memang tempatnya hanya untuk di sidang itu, untuk menipu-nipu hakim, jaksa, pengacara dan publik gitu loh ya. Karena kalau ketemu di luar akan kita telanjangi dia. Dia kan hebat memang karena di kalangan orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi dia bisa aja buat alasan nanti, bukan di metadatanya itu e-readshop itu salah tulis. Misalnya langsung dicatat sama paniteranya, salah tulisnya itu biasa, itu salah tulis katanya kan. Terus atau alasannya dia, enggak, justru saya memakai e-readshop itu untuk kamera CCTV 1, 3, 7, dan 9 untuk super resolution, untuk lebih mempertajam dan menambah frame-nya, menambah laju frame-nya. Dicatat paniteranya, nggak berekayasa kok dia. Jadi sopir gratisan itu untuk baiknya dia itu, untuk untuk menambah ketajaman, bukan untuk merusak. Nah itulah, kalau ditelan bulat-bulat penipuan Muhammad Noah Al-Azhar, karena memang dia sudah ribuan kali melakukannya, terlatih untuk melakukan penipuan itu, ya habislah kita, habis. Dan saya pun akan, bagaimana ya, saya sudah berjuang mati-matian pun hasilnya cuma begini, ya. Karena yang kita lawan adalah sistem. Saya nggak bisa berjuang sendiri deh, siapalah saya, rakyat jelata juga, seperti kalian. Ya, satu-satunya mungkin kehendak rakyat yang akan maju. Ya. Kalau ini terjadi sampai kalah nanti, bukti saintifik sudah telak, ya, bahkan bisa kita seminarkan. Bahkan kita bisa undang Netflix itu untuk membuat kebrutalan, kebiadaban Muhammad Noah Al-Azhar di kepolisian itu untuk menjadi Netflix seri 2. Ya. Inilah saking saya confirm. Ya. Artinya apa? Argumen saya harus bisa diuji oleh kalangan dosen ITB, UI, luar negeri, Singapura, segala macam gitu. Kalau argumennya Muhammad Noah Al-Azhar hanya cocok untuk di sidang. Ya, di para hakim yang nggak tahu apa-apa, itulah dia. Ya, jadi kalau ini sempat kalah, ya, tidak didengarkan bukti saintifik yang sangat telak ini, ya kehendak rakyatlah yang jadi. Apa yang akan kita lakukan terhadap para Mahkamah Agung itu? Apakah kita minta kepada Presiden Prabowo supaya dibubarkan aja mereka itu? Karena banyak kali kasusnya. Baru-baru ini Hakim Tanur itu, ya, disogok, ya. Disogok, ada mafianya. Jadi kalau ini kalah, ya udah, sistem ini sudah rusak semua. Makanya kalau ini sempat tidak didengarkan bukti ilmiah yang sangat akurat ini dan bisa diuji oleh siapapun, maka kita rakyat harus meminta kepada Prabowo, kita turun tangan ke jalan, ya, meminta kepada Presiden Prabowo bubarkan itu hakim-hakim semua seluruh Indonesia. Sudah nggak ada lagi gunanya itu. Ya. Kenapa? Ya sudah, ya kalau ini kalah, ya sudah, silahkan rekayasa terus. Terjadi terus dan terjadi terus. Ya. Bayangkan alasan apa lah, alasan konyol metadata salah ketik, dan itu nanti masih diterima oleh Hakim Agung yang mulia. Ya. Metadata salah ketik, produk dari tool. Ya. Produk dari software, klik kanan, properties, itulah yang kalau kita lihat klik kanan misalnya file, klik kanan properties, itulah yang metadata sederhananya ya. Atau metadata lewat software yang lain seperti Exit Tool GUI dan lain-lain, itu banyak ya. Atau kita buat program sendiri untuk membaca metadatanya juga bisa lebih lengkap. Kalau itu masih bisa dijadikan alasan untuk bahwa tidak direkayasa oleh Muhammad Noah Al-Azhar, entah apalah yang kita bisa perbuat di Indonesia ini. Ya, apapun sudah tidak bisa lagi kita kasih alasan saintifik kepada mereka. Dan bisa jadi mungkin alasan ketidaktahuan, ya, alasan keabsenan pengetahuan terhadap IT. Ya. Kemarin minta naik gaji, sekarang memutuskan saya tidak tahu, saya tidak paham. Masa jadi beban kami untuk membuat kau pintar, mengajar-ngajari kau, udah minta gaji kau naik, ya kau belajarlah. Kalau nggak tahu, ya tanya ahli yang independen, kan gitu. Jangan menentukan nasib orang karena ketidaktahuan. Ya, kau digaji besar 30-50 juta sebulan, ya untuk pintar.
Guru aja sekarang harus sertifikasi dan harus pintar. Kan gitu. Ya kita mendesak ya mereka pintar. Kalau Anda tidak pintar, tidak paham ya mundur aja jadi hakim, kan gitu aja. Oke, sekian dulu lah ya bagaimana dampak media ini pada kita. Itulah kekhawatiran kita yang kita hanya bisalah berserah diri kepada yang memiliki alam semesta ini. Apalagi kan kita sudah berbuat maksimal. Saya sudah berbuat maksimal. Tetapi apa yang kita lawan adalah sistem. Ya, tetapi saya bilang ya kita harus tetap semangat, optimis. Ya. Ada jalan ke Roma. Banyak jalan ke Roma. Meskipun hati saya memang agak-agak rada-rada ya melihat kenyataan mafia-mafia hukum yang inilah sogok lah, 1 triliun lah, apalah, aduh, pusing kalau mendengar itu. Oke, sekian dulu dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.